Baik, maaf adik-adik ya, Bapak kelempar dari Zoom karena sinyal di Bapak kurang kuat. Jadi mohon maaf. Baik, coba kita cek terlebih dahulu Bapak Izzuddin sudah bergabung atau belum. Ya, sepertinya sudah bergabung ya Bapak Izzuddin. Selamat datang kepada Bapak Izzuddin selaku narasumber pada hari ini. Selamat pagi Pak Izzuddin. Mas. Ya, sebentar. Saya tak download background-nya dulu deh. Mana sih? Ya. Baik. Jadi beliau ini salah satu dosen di Universitas Sriwijaya di jurusan sosiologi. Baik. Bapak akan bacakan terlebih dahulu CV beliau ya. Oh iya Mas, tolong Mas. Oh ini saya lagi background-nya tak siapin nih. Background mana sih? Ya. Halo, halo. Sepertinya sinyalnya Pak Randy ini ya, atau saya? Pak Randy Kak. Pak Randy ya? Oh sebentar. Ntar saya minta background ke panitia deh. Oke, MMI. Area saya lihat background-nya mana ya? Kalau ada. Background. Nggak dapat saya. Ya, sambil jalan, oke. Saya pakai background, belum siap. Baik, selamat pagi. Tadi Pak Randy sudah belum? Halo Pak Randy? Are there? Pak Randy? Oke. Maaf ya, saya telat tadi. Saya harus perjalanan sekitar 20 menit dari rumah saya ke kampus. Karena kalau saya di rumah, pasti saya nggak bisa presentasi karena anak-anak saya masih kecil. Jadi kalau saya ngajar pasti ya ikut ngajar ya. Oke, jadi tadi udah sampai mana? Pak Randy sudah memperkenalkan saya ya, sudah. Assalamualaikum Pak Izzuddin. Oh, salam. Silakan Pak Randy. Silakan kembali ini ke sinyal saya tidak bersahabat. Ya. Oh iya. Oke. Siap. Lanjutkan Mas Randy. Ya, baik. Mungkin nanti sambil cari background. Ya, Pak Izzuddin nanti dibantu untuk CV-nya Pak Izzuddin aja yang menjelaskan ya. Mungkin saya akan lebih ke membuka ya, Pak Izzuddin. Lanjut Mas. Ya, baik. Baik adik-adik, hari ini kita buka kelas dengan melafazkan lafaz basmalah. Nah, adik-adik perlu kalian ketahui bahwa hari ini materinya itu sangat penting sekali, yaitu terkait dengan livelihood. Kemudian ada beberapa tema lainnya juga yang akan disampaikan oleh Pak Izzuddin. Jadi beliau ini adik-adik tidak kalah hebatnya ya dengan pemateri sebelumnya ya. Jadi beliau ini sudah malang melintang juga di dunia social mapping atau pemetaan sosial. Jadi pengalaman beliau sudah tidak diragukan lagi. Dari CV-nya saja itu sudah sangat banyak sekali ya yang sudah dilakukan di dalam dunia social mapping. Kemudian pelatihan-pelatihan yang diikutin juga sudah banyak. Mungkin nanti Pak Izzuddin
tolong ditambahkan atau dijelaskan terkait dengan pelatihan-pelatihan yang sudah diikutin. Mungkin nanti memberikan saran juga ya untuk adik-adiknya terkait dengan ya pelatihan apa yang harus diikuti ya. Baik, Siap-siap, adik-adik, ya mungkin saya langsung aja ke Pak Izudin terkait dengan livelihood. Silakan kepada Pak Izudin untuk memberikan materi yang telah Pak Izudin siapkan ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randy atas waktunya. Ya, CV ya. CV di mana lagi? Bentar. Sinyal saya nggak terlalu bagus, Mas. Jadi saya mau bacakan itu luar biasa panjangnya ya. Nanti putus-putus. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Lihat, Mas. Kelihatan ya? Oke, jadi karena Pak Randy tadi sudah membuka, saya jadi perkenalan deh. Jadi nggak kenal nggak sayang, jadi saya harus memperkenalkan dulu identitas saya. Jadi nama saya Muhammad Izudin, kawan-kawan semua. Saya dipanggil Izudin. Saya sekarang pada usia 30-an. Saya domisili di Palembang. Tepatnya kalau ada yang dari Palembang itu saya di Alang-Alang Lebar ya, di dekat bandara. Jadi kalau saya setiap hari dengar pesawat itu lumayan bising. Tapi alhamdulillah ya COVID ini nggak banyak penerbangan ya, jadi nggak terlalu banyak pesawat. Ya, saya S1 menamatkan di Gajah Mada, di Fakultas Geografi, konsentrasi di Human Geography ya, di pembangunan wilayah. Jadi saya sedikit mengetahui terkait dengan teori-teori perkembangan wilayah. Lalu saya lanjutkan S2 di kependudukan ya, sama di Gajah Mada, beasiswa dari Dikti, BPDN Dikti. Jadi kalau Mas Randy ini beasiswa LPDP, saya cukup beasiswa Dikti ya. Nah, itu yang fundingnya lebih besar itu Mas Randy itu, LPDP. Ya, ya saya satu departemen S2-nya dengan Bu Elisa ya kemarin ya, sudah masuk ya. Sama dia adik kelas saya beasiswanya juga dapat di bawah saya. Sama BPWDN Dikti untuk program pasca sarjana. Ini adalah beberapa penelitian yang tesis sama skripsi. Saya skripsi di Jawa Timur, di Surabaya, tesis di Jawa Tengah. Nanti insya Allah disertasinya di Sumatera Selatan aja. Nah, saya memang mengkonsentrasikan di SL, yaitu Sustainable Livelihood. Beberapa riset saya sekarang ini dengan beberapa orang pertanian juga SL, Sustainable Livelihood. Penelitian saya dengan sekarang lagi ada penjajakan dengan Malaysia itu juga terkait dengan environment, social environment. Nah, ini adalah penelitian yang saya lakukan. Jadi saya sebenarnya karena dulu saya nggak bercita-cita jadi dosen ya, karena saya murni orang penelitian. Dulu saya di Gajah Mada beberapa kali ikut profesor-profesor di pusat studi, jadi ada pusat studi pariwisata, ada pusat studi regional, ada pusat studi kebudayaan dan kebijakan, dan saya lebih suka di pusat studi. Sebelum saya ditarik S2, terus saya balik ke kampus. Nah, ini penelitian-penelitian yang mungkin pernah saya lakukan terkait dengan ini pariwisata, lalu banyak pariwisata ya, lalu ada ruang terbuka hijau, lalu ada sosek juga terkait dengan permukiman kumuh ya, slum area. Lalu ada aglomerasi, ini kalau berbicara ekonomi, ada aglomerasi industri manufaktur. Nah, ketika ke sini ya, ke Unsri, saya melakukan penelitian beberapa dengan Pak Randy dan Pak Khalid ya, terkait dengan tata kelola pariwisata desa di Sumsel ya. Lalu ada kajian-kajian yang lain. Ini pengabdian tahun ini. Tahun ini saya dan beberapa kawan dari pertanian melakukan pengabdian terkait dengan eco farm house di desa Pulau Semambu ya, di salah satu desa di Sumatera Selatan. Lalu karena saya mengajar statistik ya dan kuantitatif,
saya melakukan pengabdian juga dengan salah satu dosen di AP, administrasi publik ya, di Pondok Intifaqiah. Lalu ini adalah pemberdayaan yang kami lakukan tahun lalu dengan Prof. Lafitri dan dengan Pak Abdul Khalik dan Erlisa terkait dengan pemberdayaan tani kopi. Ini dengan Erlisa bukan? Oh enggak, ini beda nih. Ini kayaknya saya dengan Pak Khalik dan Pak Lafitri ya, tentang One Village One Product, OVO, sorry. Ini penghasil kopi ya di Sumatera. Ini yang dari Sumatera mungkin tahu ya, Semandai. Seminar nggak banyak saya. Saya mulai seminar S1 beberapa kali ke Malaysia terkait dengan urban development sebagai oral presentation. Lalu ada di Kyoto, dulu ada international conference, lalu ada pelatihan menulis ya, pelatihan menulis international writing itu di Kyoto University di Kyoto. Lalu ada beberapa seminar di kementerian dan yang lain. Nggak banyak sih, seperti internasional seminar di Undip dan lain-lain. Tapi, nah saya seringkali melakukan riset atau penelitian itu yang sifatnya tripartit. Apa itu tripartit? Tripartit itu yang berkaitan dengan masyarakat dan perusahaan atau Pemda dengan perguruan tinggi. Dulu saya bergabung dengan beberapa pusat studi di Gajah Mada dan sempat menjadi beberapa peneliti junior di fakultas sehingga melakukan beberapa kerjasama. Saya mulai dari mana ya? Dari tahun 2012 deh. Ini tahun 2012 ini potensi daerah ini saya bergabung dalam LSM International LSM ya di MCA, namanya MCA Millennium, saya lupa dari Kanada itu. Itu saya di penempatan di Kutai Barat ya. Kutai Barat itu ini Kaltim itu masih ke utara lagi. Di sana ada suku-suku Dayak yang masih original ya, seperti itu. Mana lagi ya? Ini Kalimantan Utara. Dulu tahun 2014 ya. Tahun 2014-an itu Kalimantan Utara itu baru pisah dengan Kalimantan Timur ya, Kaltim ya. Nah, waktu itu kami melakukan riset terkait dengan pembentukan ibu kota baru. Ibu kota baru Kalimantan Utara. Jadi kalau dulu di Tarakan, kalau ada yang dari Kalimantan ya, di Tarakan terus pindah ke Tanjung Selor. Tanjung Selor itu tempat yang masih belum berkembang, terus dikembangin gitu. Nah, itu ada kajiannya. Sehingga ada kajian namanya kawasan strategis cepat tumbuh Provinsi Kalimantan Utara. Nah, lalu apa lagi ya? Di Kutai Kartanegara ya, itu ada rencana detail tata ruang. Saya beberapa kali juga ke Kepulauan Maluku, ya, Maluku. Kalau saya lebih enak ngaparinnya kayak gini deh, jangan pakai itu. Saya sekalian. Nah, saya dulu cita-citanya waktu kuliah seperti kalian itu adalah jalan-jalan. Jadi saya suka jalan-jalan. Nah, ini adalah beberapa kali saya. Ini terkait dengan materi ini, kita ngalir aja ya, kita diskusi aja. Nah, di Sebatik Island ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, saya beberapa kali mengunjungi Kalimantan Utara, termasuk Sebatik Island. Sebatik Island itu, Pulau Sebatik, itu adalah, kalau kalian tahu Nunukan, tahu nggak? Yang biasanya buat orang TKI transit mau ke Malaysia itu. Pernah dengar ya? Itu sebelah utaranya lagi, itu ada namanya Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia. Nah, di sana itu potensinya karena kita berbicara tentang sustainable livelihood, itu berkaitan dengan potensi yang ada di suatu wilayah. Nah, karena orang itu kalau prinsip sustainable livelihood itu adalah di mana lokasi ada, di mana lokasi orang itu berada, itu menjadi potensi yang bisa dikembangkan. Jadi nggak harus lari ke kota, tapi misalkan desa itu desa wisata nih. Atau ini misalkan kayak Sebatik nih. Sebatik ini
potensinya adalah ini, kalau bisa dilihat, saya zoom. Nah ini seperti ini rumput laut ya. Jadi rumput lautnya lumayan banyak. Jadi lumayan banyak di sana. Sehingga potensi itu dimanfaatkan oleh apa namanya nelayan-nelayan sana untuk menghidupi mereka, keluarga mereka seperti itu. Beberapa ada yang dijual ke dalam negeri, beberapa ada yang dijual kalau mereka sudah bisa mengolah maka akan dijual ke Tawau, ke Malaysia. Lalu mereka juga ada sektor pertanian, ya, pertanian. Sifatnya masih sedikit, tapi sudah mulai. Nah, apa namanya? Sawit ini jadi dahulu Sebatik itu terkenal dengan potensi apa ya, kakao atau kopi ya. Tapi kakao itu dia produksi panennya itu setahun hanya sekali. Kadang kalau kena hama itu nggak bisa sustain ya. Akhirnya mereka berubah. Jadi lahan-lahan yang sebelumnya itu dipergunakan untuk kakao, mereka change menjadi apa namanya sawit. Ini kalau kita lihat di yang bawah ini ya. Yang bawah ini adalah sawit. Sawit ini dikumpulkan di pengepul, lalu ini ada sungai. Sungai ini nanti akan dibawa ke Malaysia. Nah, jadi pabriknya itu nggak di Indonesia, pabriknya di Malaysia. Nah ini memang rekomendasi kami kepada pemerintah sana adalah bagaimana setelah pengepul itu mengumpulkan apa namanya sawit itu diolah oleh mereka sendiri seperti itu. Kamar kami bertiga terkunci di kamar. Wih, ada iklan sepertinya. Halo Selin. Wah, santai kami muda kan rendah pintu. Oh iya. Halo Selin. Halo Selin. No, ini iklan ya. Oke. Nah, ini. Ya, adminnya siapa ini? Saya nggak tahu. Gimana saya ini? Oke. Ada iklan ya. Halo. Oh ya sudah ya. Ya, bisa kita lanjutkan lagi. Baik, Sebatik ya. Jadi Sebatik Island ini potensinya banyak. Tapi memang karena lokasinya itu sangat jauh dari pusat pemerintahan ya. Baik itu dari pusat pemerintahan Kalimantan Utara sendiri, apalagi dengan Jakarta itu jauh sekali. Sehingga mereka kadangkala cari jalan pintas ya. Jalan pintasnya mereka itu kalau misalkan untuk sustain mereka itu gini. Mereka jual sawit, mereka jual rumput ke Malaysia, ke Tawau. Lalu dari Malaysia itu mereka ada nggak gambarnya di sini ya? Oke, lalu mereka itu beli gas, beli beras itu dari Malaysia. Makanya ketika saya ke sana itu selalu saya cerita ke beberapa kawan-kawan itu ada loh di negara Indonesia ini yang kepala Garuda perut tapi singa. Tahu ya, Garuda singa. Garuda itu Indonesia maksudnya. Tapi perut itu singa, Malaysia maksudnya. Artinya sebenarnya mereka tuh pride-nya tinggi untuk Indonesia. Mereka tuh mengatakan bahwa saya itu warga Indonesia, saya bangga dengan ini. Tapi mereka sebenarnya livelihood mereka itu didukung oleh Malaysia. Ya, ini menjadi cerita di daerah-daerah pinggiran. Jadi kalau kita lihat faktor wilayah ya, jadi tarik-tarikan yang kuat itu Malaysia lebih kuat menarik orang-orang Sebatik untuk bisa membeli produk-produk mereka untuk kehidupan mereka seperti itu. Jadi mereka tani gitu ya, sawit atau misalkan rumput laut ini ya, atau hortikultura itu mereka jual ke Tawau, terus mereka balik itu bawa beras, bawa gas dari Shell dan Petronas. Nah, itu adalah beberapa bagaimana mereka hidup. Kita tidak bisa menyalahkan karena memang jauh sekali pusat. Karena kalau mereka menjual itu di Tarakan misalkan ibu kota terdekat atau mungkin ke Kalimantan Timur itu jauh sekali. Cost untuk biaya perahunya itu besar sekali.
sehingga mereka nggak balik modal. Nah, ini adalah rumput laut ya, rumput laut yang mereka budidayakan. Mereka kalau misalkan bisa ngolah, jadi kalau misalkan seperti ini, mereka masih basah ya, masih basah ini murah sekali harganya. Per kilo itu cuma berapa gitu. Tapi kalau sudah bisa mengolah sampai seperti ini, ya, ini sudah diolah ini ya, sudah dikeringkan maksudnya. Ini sudah siap ekspor. Jadi memang ada beberapa pengusaha atau beberapa orang itu ada komunitas tertentu itu yang sudah ngerti bahwasanya kalau misalkan saya jual produk mentah ke negara sebelah itu harganya murah. Makanya mereka melakukan namanya pengolahan. Pengolahannya walaupun dalam konteks ini masih sederhana ya, pengeringan lalu di packaging lalu mereka jual seperti itu. Tapi masih sangat sederhana sekali karena permasalahannya yang pertama adalah modal, yang kedua adalah pemasarannya masih sangat susah. Jadi itu adalah kendala terkait dengan bagaimana mereka bisa sustain. Nah, biasanya ini masyarakatnya yang bekerja di sektor ini, kalau kita lihat sektornya, kalau sektor ini sektor rumput laut ini banyak kan orang-orang Bugis. Jadi kalau misalkan survei di daerah sana, orang-orang Bugis ini mendominasi suku dari mata pencaharian rumput laut di sana. Hampir semuanya yang rumput laut itu orang-orang Bugis. Lalu yang ini masyarakat yang asli ya, asli dalam arti Dayak, lalu ada yang mungkin mendatang juga. Ini sawit sudah mulai banyak etnisnya banyak. Ini Jawa, biasanya Jawa ini. Ini ada kampung-kampung Jawa gitu ya, ada kampung-kampung Jawa, terus mereka itu suka bertani, lalu mereka mengembangkan hortikultura. Nah, selain itu, selain sektor perikanan, ada sektor pertambangan. Jadi memang Kalimantan itu, Kalimantan Timur, ya, Kalimantan Utara itu sumber dayanya luar biasa besar sekali, batu bara terutama. Jadi di sana itu sistemnya adalah open pit, jadi terbuka gitu ya. Jadi kalau kalian lihat misalkan kayak Freeport ya, ada yang pernah jalan-jalan di Freeport ya. Itu kalau kita lihat dari atas deh, itu udah lubangnya dalam sekali. Ini adalah pertambangan yang dimiliki oleh Australia. Saya dulu jalan ke sini dengan pengamanan yang sangat ketat sekali, karena kalau masuk ke situ pasti kita tanya ID-nya dari mana dan macam-macam. Lalu kami menyampaikan bahwa dari institusi kami ingin survei atas nama pemerintah daerah dan pusat, lalu akhirnya diizinkan. Dan mereka cerita bahwasanya memang Kalimantan itu banyak sekali potensi batu baranya. Dan mereka nggak perlu digging sampai di bawah ya, mereka tuh open pit loh. Artinya kalau misalkan hamparan itu langsung mereka tuh gali, itu udah dapat batu baranya. Karena mereka potensinya besar sekali. Lalu energi. Ada salah satu pulau di Kalimantan Utara itu, namanya Pulau Bunyu. Itu sebelah selatannya, nggak ada peta ya. Sebelah selatannya Pulau Sebatik itu ada Pulau Bunyu. Perjalanan dari Tarakan itu sekitar 2 jam naik kapal boat gitu ya. Itu dikuasai oleh negara yaitu Pertamina. Di sana ada kilang-kilang minyak. Jadi ini offshore ya. Jadi ada pulau itu yang ada energi gas buminya. Ini ada gas bumi ya. Untuk energi untuk listrik. Jadi 100% di pulau itu sudah menggunakan gas alam ya untuk listriknya mereka. Selain itu juga ada UMKM yang mulai berkembang, misalkan pembuatan batu bata ya. Jadi pembangunan di sana cukup pesat sekali sehingga membutuhkan bahan-bahan bangunan yang lumayan banyak gitu ya. Terus akhirnya mereka tercetus ide untuk membuat batu bata seperti itu. Nah, lalu tahun 2014 saya berjalan lagi ke Pulau Aru. Pulau Aru itu kalau kalian lihat di peta itu di sebelah selatannya Merauke. Jadi Papua, Merauke itu yang di ujung-ujung ya. Itu sebelah selatannya lagi. Jadi ini sudah berbatasan dengan Australia. Jadi yang sebelah sini sudah Australia ya. Dan di sini di sebelah selatan ini adalah pangkalan militer AL di sini nih, di Aru Selatan. Dubu ini juga pangkalan militer AL. Nah, potensi yang paling berkembang di sana adalah perikanan.
Jadi kalau di Maluku itu perikanan itu melimpah. Ini ada salah satunya ada pelagis. Pelagis itu adalah ikan yang mahal sekali. Jadi kalau kalian suka lihat film Mancing Mania itu ya, itu kan di daerah-daerah timur itu memang luar biasa. Kita mancing pakai pancing yang sifatnya biasa aja udah dapatnya ikan-ikan gede. Nah, memang potensinya besar sekali. Ketika saya ke sana, banyak perusahaan-perusahaan Cina, Jepang itu di situ berlabuh. Saya beberapa kali jalan-jalan ke pasar dan ke pelabuhan sana, banyak sekali kapal-kapal besar. Jadi saya baru tahu, oh di pulau kecil seperti ini ternyata banyak sekali kapal-kapal besar. Nah, saya tanya apa yang mereka kejar, ternyata ikan. Ikannya adalah ikan-ikan besar ya, marlin, pelagis itu. Yang harga jualnya itu mahal sekali. Atau mereka biasanya kalau enggak nanti di international sea itu ada pengalengan yang mereka, nah ini adalah illegal fishing juga. Jadi memang problem di Maluku Tenggara ini adalah salah satunya adalah illegal fishing. Dulu pernah ini enggak? Pernah dengar nggak? Dulu ada kepala dinas perikanan mau ngasih laporan terkait dengan adanya illegal fishing di Maluku Tenggara itu di sini. Baru sampai Tual itu udah dicegat sama preman-preman, ke Jakarta mati. Jakarta itu kalau nggak salah dia dikatakan bunuh diri, tapi kan fakta itu tidak muncul. Jadi dia mau melapor bahwasanya ada illegal fishing, ada beberapa. Waktu itu seperti itu. Karena memang potensinya besar sekali. Tapi ternyata juga menyimpan problema yang tidak mudah juga. Merauke saya beberapa kali ke sana. Merauke itu Merauke dan Mapi gitu ya. Itu sekitar 4 kali ya. Ibu, siap. Siap, Bu. Oh, iya. Oh. Ya. Halo. Ayo, ya, siap Bu. Nanti saya akan ya. Baik. Baik, Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Halo. Ya, halo, Mas siap. Randy. Mas Randy. Halo. Oke. Nah, lantak nih. Halo, Mas. Aduh. Halo ya, Pak Ijudin. Mas, di-mute, Mas. Ya. Halo, gimana Pak Ijudin? Tolong di-mute, Mas. Oh, di-mute. Nah, oke. Thank you, Mas. Oke. Saya lanjutkan cerita lagi. Jadi saya cerita dulu sehingga kita bisa tahu potensi tiap-tiap wilayah. Dan sebenarnya ini untuk membrand kawan-kawan untuk apa ya? Kalau kalian masih menjadi mahasiswa itu harus banyak ekspor ya. Karena itu kesempatan. Kalau sudah nggak jadi mahasiswa susah ya. Nah, ini adalah beberapa kajian di Merauke. Saya berapa kali ya? 4 kali ya ke sana dengan berbagai instansi. Yang pertama saya datang ke sana adalah mengidentifikasi mana ya? Nah, mengidentifikasi potensi yang ada di ini perbatasan. Jadi di perbatasan ini, misalkan di distrik. Jadi kalau mereka mengatakan kecamatan atau kelurahan itu namanya distrik. Ini masih pakai bahasa Belanda ya di Merauke, pakai nama distrik. Ada Nauke Jeroy. Ini di sini ada Taman Nasional. Itu ada Taman Nasional. Terus ada juga ini Danau Biru namanya. Danau Biru di sini. Nah, di sini potensinya masyarakat agrikultur ya, kultivatif ya. Jadi mereka bekerja di sektor hortikultura juga seperti itu. Lalu di distrik Merauke ini yang berbatasan ya di sini. Ini yang berbatasan dengan Papua Nugini. Ini potensinya banyak sekali. Kalau di daerah sini potensinya itu ada beberapa kayak misalnya minyak kayu putih. Jadi saya nggak tahu ya. Saya baru pertama kali lihat kayu putih. Kayu putih. Ada yang pernah lihat nggak kayu putih itu? Yang buat minyak kayu putih itulah. Tahu? Ada yang pernah lihat ya? Saya pernah ya. Nah, ya. Di distrik Merauke sama Sota ini itu luar biasa besar. Jadi orang mereka bilang bahwasanya ya apakah ini ditanam gitu ya? Enggak. Jadi mereka itu kayak liar gitu ya. Tapi itu potensi. Jadi beberapa rekomendasi kami kepada mereka dulu kami dari ini ya, dari Kementerian Desa ya.
itu merekomendasikan untuk apa ya, kayak di repackaging itu sebelum mereka dijual. Jadi memang di sini ada outlet ya. Di perbatasan ini di Sota ini ada outlet-outlet yang orang itu selalu datang ke sana dan seperti itu. Itu kami rekomendasikan untuk nggak hanya diambil terus, tapi harus diolah. Karena kalau barang itu kalau diolah itu lebih mahal harganya seperti itu. Nah, ini potensi yang ada di situ. Nah, ini yang merah ini ya, kawan-kawan semua. Ini adalah area transmigrasi. Nah, itulah kenapa. Jadi tahun kedua saya datang lagi ke sana dengan Kementerian Pertanian dan Desa lagi. Itu adalah untuk program, kalian masih ingat nggak dengan 1.000 hektar lahan gambut? Masih ingat ya? Nah, itu salah satunya adalah Merauke. Papua itu pusatnya di Merauke. Jadi kalau kalian lumbung padi di Papua itu ada di Merauke dan Jayapura. Di selatan dan di utara. Nah, di Merauke ini, kenapa ini berhasil? Karena salah satunya adalah adanya masyarakat Jawa. Jadi masyarakat Jawa itu sejak tahun 1960-an itu sudah enggak dari 1960, sejak zaman Belanda ya. Itu sudah menempati daerah-daerah ini nih. Di Tanah Miring, Tanah Merah gitu ya. Di distrik Muting itu banyak sekali. Nah, mereka beradaptasi, masyarakat lokal juga mulai mengerti bagaimana mengolah lahan pertanian itu, sehingga Merauke ini menjadi salah satu proyek nasional untuk merubah lahan gambut menjadi lahan pertanian. Nah, ini susahnya minta ampun nih. Kalau orang ini pas waktu kami pendekatan ke beberapa kelompok, ini kalau orang Jawa disuruh bertani, ya itu memang sudah habitat mereka, sudah habit mereka sejak dahulu yang bertani. Yang menjadi problem adalah bagaimana masyarakat lokal, dalam ini adalah masyarakat Papua. Ini adalah suku Marin. Jadi suku-suku di Papua itu banyak. Nah, suku Merauke ini adalah suku Marin. Marin nih, bukan Marin ini. Tapi Marin, belakangnya ada D ini, Marin. Itu apa ya? Ada banyak klan lagi. Jadi klannya banyak, di bawahnya banyak lagi. Pendekatan kami ternyata susah juga terkait dengan bagaimana merubah mindset dari mereka itu meramu dan berburu. Jadi kalau orang-orang Papua itu memang habitnya adalah meramu dan berburu. Mereka tuh suka ke ke hutan gitu, terus mereka tuh cari babi hutan gitu ya, untuk mereka konsumsi, atau mereka mencari apa yang bisa mereka dapatkan dari hutan lalu mereka manfaatkan. Nah, kita rubah mindsetnya dari gathering and hunting menjadi agriculture, itu luar biasa susahnya, karena pengetahuan yang tidak menjadi kebiasaan itu akan susah. Nah, akhirnya caranya adalah menempatkan posisinya. Jadi kawan-kawan, menempatkan posisinya masyarakat itu berdekatan dengan masyarakat Jawa. Jadi di beberapa settlement di sini ya, ini yang menjadi clustering masyarakat Jawa itu dicampur dengan masyarakat lokal, sehingga ada namanya proses asimilasi ya, masyarakat Jawa dengan masyarakat Papua, yang sehingga mereka itu saling komplementer. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Jawa, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat Papua, mereka melakukan sesuatu yang itu sifatnya komplementer. Jadi itu ada salah satu cara pendekatan bagaimana mengintensifkan pertanian yang ada di sana. Nah, itu pendekatannya tidak bisa top down, pendekatannya selalu bottom up. Di Papua itu pendekatannya selalu bottom up, nggak bisa top down. Setiap top down pasti gagal. Contoh, tahun 2014 saya datang pertama ke sana, itu ada pembangunan pelabuhan. Kami yang menginisiasi. Ini harusnya dibangun pelabuhan karena memang sektor marinnya ini ya di Laut Arafura ini, Arafuru. Ini luar biasa sekali. Lalu kita membangun pelabuhan di sini nih, di daerah Okaba ini. Tahun 2014 itu kita bangun, maksudnya yang bangun itu pemerintah sana ya, dibangun. Tahun 2015 akhir mendekati 16, kami datang lagi ke sana. Itu sudah nggak ada. Sudah dibakar. Nah, pertanyaannya gimana? Kenapa bisa kebakar? Karena ternyata social intervention-nya nggak ada. Itu top down.
Jadi pemerintah tuh pengen bikin pelabuhan, udah bikin aja. Lalu mereka nggak paham. Hampir 99% tanah di Papua itu adalah tanah ulayat. Ada yang tahu nggak tanah ulayat itu apa? Nggak tahu ya. Tanah ulayat itu adalah tanah. Kalau di Jawa atau di Sumatera itu karena tanah kades, ya, tanah bersama lah. Itu kan nggak boleh jual ya. Kalau di Papua, tanah ulayat itu adalah tanah yang dimiliki oleh klan-klan tertentu. Misalkan klan Marin, klan Map, ini di sini ya. Ini klan Marin ini Merauke, lalu ada klan Mapi, klan Asmat, klan Digul. Itu harus clear ketika masalah lahan agraria ya, itu harus clear. Jadi kalau misalkan ada kompensasi, itu semua keluarga itu harus kumpulin semua sampai ke anak cucunya. Itu harus dikumpulin semua. Karena kalau misalkan sampai anak cucunya itu nggak dikumpulin, pasti ada konflik di mana nanti yang ini nggak kebagian, yang ini nggak kebagian. Karena kalau bahasa orang sini uang itu lemak gitu ya. Uang itu lemak, enak gitu. Sama. Itu berlaku di suku manapun itu berlaku. Jadi kalau misalkan nggak dikumpulkan, jadi kalau misalkan cuma perwakilan aja, itu nggak sampai. Jadi kalau misalkan air itu nggak netes sampai ke bawah gitu. Nah itu jadi problem. Itulah yang menyebabkan beberapa pembangunan di Papua, terutama di ini ya, di Merauke yang saya tahu ya, dan di Mapi ya. Saya jalan-jalan tuh nggak sampai ke Asmat, sampai ke Mapi aja, sampai ke Bovendigul, tiga kecamatan ini. Satu lagi saya di daerah ini Jayapura atas. Nah, itu problemnya adalah sebenarnya di sini adalah sosial. Kalau semua program sawit, lalu ada sawit juga di sini, di daerah Ulin atas nih ya, mau arah ke Bovendigul ya. Tahu nggak Bovendigul ini? Dulu Soekarno pernah diasingkan di sini. Yang belajar sejarah, dulu Bovendigul ini adalah salah satu pengasingan Soekarno ya. Di sinilah Soekarno itu diasingkan. Ini tempatnya itu sangat terpencil sekali. Dan kalau kalian mau ke Papua, itu seminggu sebelumnya harus minum kina. Tahu kina? Kina tahu nggak? Kina itu obat malaria. Karena memang di sini endemik. Jadi ini ya, Merauke ini salah satu endemik. Jadi kalau malaria itu mudah menjangkit. Jadi kalau kita pokoknya setiap kali saya mau survei ke Papua itu atau Kalimantan, saya minum seminggu sebelumnya saya minum kina. Karena imun saya harus tinggi dulu untuk malaria itu, baru bisa terjun ke lapangan. Itu pun setelah pulang dari lapangan, sebulan saya harus minum kina. Karena efek dari itu kan kita nggak tahu ya, pas di hutan itu kita enggak gitu. Itu harus kita treatment sampai sebulan. Seperti itu. Nah, jadi pendekatan beberapa program-program pertanian yang nasional tadi ya, terus perkebunan itu kalau di Merauke itu harus ada social intervention, harus ada pendekatan yang sifatnya itu sosial. Rembuk dulu dengan suku-suku di sana, bagaimana ini kami mau bangun jembatan nih, kami mau bangun jalan nih, misalkan jalan nasional ya, ini jalan nasional di sini nih, perbatasan ini, sepanjang ini jalan nasional. Itu jalannya kalau di sini tuh kayak mana? Kayak tol lah. Bagus banget. Saya ada fotonya nggak ada ya. Tapi kalian bisa lihatlah di Google. Nah, itu selalu selalu masyarakat didahulukan. Kalau mereka tidak diikutkan pasti nggak jadi seperti itu. Nah, lalu kita berpindah lagi agak sedikit ke barat ya, di Pulau Taliabu. Ini Maluku ya, Maluku Tenggara kalau nggak salah. Tapi lebih dekat dengan Sulawesi. Jadi kalau mau ke situ dulu saya terbang dulu dari Jakarta ke Luwu. Luwu itu Sulawesi Tenggara kalau nggak salah. Tenggara. Itu harus naik kapal ya selama sehari, jam 9 malam. Jam 9 malam itu kita naik kapal Gracilia itu. Terus kita setengah hari lah. Kita berangkat malam jam 9, sampai di Taliabu itu sekitar jam 10 siang. Nah, itu potensi di sana itu sekali lagi rata-rata di Maluku itu adalah potensinya adalah tambang. Tapi mereka juga punya potensi yang lain yaitu cengkeh. Ini kalau bisa dilihat di sini ya. Ini. Jadi cengkeh itu kalau di sana itu tinggal apa ya, kayak ibarat orang Palembang itu
bukan di Sumatera Selatan tuh kayak di daerah Pagaralam itu kan kopi itu ya. Itu udah tinggal dibiarkan aja itu udah tumbuh. Dan mereka pasti pada setahun sekali ya ini panen. Itu sudah cukup untuk sebenarnya untuk menghidupi mereka dalam 1 tahun. Cuma problemnya adalah selalu kemiskinan yang ada di daerah-daerah kepulauan, terutama Maluku, itu adalah masalah mereka tidak bisa men-saving uangnya secara bijak. Apa artinya? Jadi cerita ya. Jadi kalau mereka itu kalau lagi panen, itu cengkeh itu tengkulak-tengkulak dari Sulawesi, dari Surabaya itu datang ke situ. Mereka itu jual cengkeh itu misalkan dapat 1 miliar nih. Kalian bayangin ya, cengkeh itu berapa hektar udah 1 miliar loh mereka dapat. Orang dapat 1 miliar itu pasti, dan itu cash loh. Jangan kalian bayangkan itu ada ATM. Di sana tuh cari ATM susah banget. Cuma ada satu bank di sana, Bank BRI, itu pun sering offline-nya daripada online-nya. Jadi ketika mereka dapat cash 1 miliar gitu misalnya rata-rata ya satu keluarga gitu, itu pintar juga si tengkulaknya. Itu mereka bawa ke Taliabu itu nggak hanya itu, tapi mereka itu bawa motor, bawa mobil, bawa HP. Kalian bayangin nggak? Kalian punya uang 1 miliar, terus teman kalian offering kalian, ini mau nggak HP baru? Ini mau nggak mobil? Kira-kira kalian akan tergoda untuk membeli nggak? Ya pasti tergoda. Makanya orang-orang di sini, cengkeh di sini ya, ini mobilnya bagus-bagus. Motornya itu ada yang Ninja RR macam itu. Jadi saya tanya, kenapa kok bisa ada Ninja RR masuk ke kebun itu? Ternyata situasinya seperti itu. Jadi ketika mereka panen, mereka dapat uang cash. Ya, nanti kita akan kasih materinya ya. Oke, jadi materinya tetap sama. Oke, cuman karena buku yang dia miliki mungkin akan lebih enak ya kalau dia punya buku ya. Oh siap Pak, siap. Cuman di buku itu kan ada itu sebenarnya bahan ajar adik-adik. Oh siap. Itu bahan ajar, ada latihan sedikit, kemudian ada baca-bacaan terkait dengan isu, terkait dengan ada beberapa kita masukkan isu juga, jadi lumayan enak lah ya. Oke, siap. Mas Randy. Ada lagi? Halo. Mas Randy. Mas. Oke lah. Sepertinya pagi ini kita banyak iklan ya. It's okay. Biar nggak ngantuk ya. Oke. Jadi sampai mana kita? Mana tadi? Oh ya, model bagaimana mereka itu selalu terbelenggu dalam kemiskinan seperti itu. Jadi mereka ketika panen gitu dapat uang banyak gitu ya. Terus mereka tuh diiming-iming untuk you beli aja ini mobil, motor, HP yang bagus-bagus itu ya. Jadi zaman dahulu tahun berapa ini saya kesana ya? Tahun 2014 berapa ini? Tahun 2014 kalau nggak salah ya. Itu HP-HP yang mahal-mahal zaman itu ya. Saya belum punya waktu itu. Itu udah ada di situ. Cuma ya problemnya adalah ya HP bagus tapi nggak ada sinyal kan repot juga kan. Nah selain itu juga mereka itu memanfaatkan ini ya pasir pantainya itu untuk bahan bangunan. Ini adalah pekerja-pekerja di sana yang mengumpulkan pasirnya itu untuk bahan bangunan karena nggak ada lagi. Jadi pembangunan di sana itu sudah mulai maju, lalu mereka membutuhkan bahan untuk pembangunan. Nah ini adalah salah satu dampak dari sebuah pembangunan itu kadangkala itu berbenturan dengan environment. Contoh, misalkan di Taliabu ini pembangunan yang masif itu, pembangunan di pelabuhan itu ya, itu yang disparate itu adalah pertama kalau kita lihat dari environment itu adalah mangrove. Ini hampir mangrove. Jadi kalau kalian belajar tentang oceanografi, mangrove itu sebenarnya adalah barrier pertama ketika sebelum adanya tsunami atau mungkin hempasan air laut ke daratan. Kalian bayangin nggak kalau barrier itu dihilangkan? What is happen? Apa yang terjadi? Air itu akan secara masuk langsung ya, infiltrasinya cepat ke daerah permukiman. Sehingga ini kalau kalian lihat di sebelah sini ya, ini ya. Jadi ini lahan awalnya adalah mangrove, lalu dibangun. Ini ada inspekturnya ini.
Ini pura-pura aja nih. Biar nampang aja nih. Nah, lalu ini adalah warga. Ya, ini warga. Jadi ini situasi yang susah bagi masyarakat sana. Ini mereka tuh salah bersalah. Pak, ini pembangunan ini kami dikemanakan. Yang kedua, bagaimana nasib hidup mereka? Ini ada berapa kakak ini? Ini banyak ini contoh sampel aja nih. Ada sekitar berapa ya kakaknya itu? Ada 20 kakak. Kalian bayangin nggak 20 kakak di sana, itu jangan dibayangin kayak di Sumatera kayak di sini ya. Kakak di sana itu masih punya kakak-kakak bawahnya. Jadi satu kakak itu punya kakak, punya anak, punya yang itu mereka tinggal dalam satu wadah, maksudnya satu rumah ini. Kalian bisa bayangin nggak? Nah, kalau misalkan mereka itu aksesnya tertutup, lalu dibangun ini, mereka yang susah adalah mereka cari makannya. Jadi gini, kalau mereka biasanya itu mencari makan ikan gitu ya, mancing, itu cukup di sini loh. Mereka itu cuma mancing di sini aja dapat ikan. Nah, ketika ada pembangunan pelabuhan yang masif gitu ya, itu mereka itu harus lebih jauh lagi untuk nelayan. Kalian bayangin nggak? Kalau nelayan itu melaut lebih jauh, apa risk cost-nya kira-kira? BBM. Jadi semakin jauh jangkauannya, maka BBM yang dipergunakan untuk perahu itu semakin besar. Gitu. Atau kalau mereka nggak punya mesin, mereka katakanlah kayak gini ya, mereka tuh punya kayak gini ya. Mereka kan jangkauannya lebih jauh lagi. Nah, kalau mereka jangkauannya lebih jauh lagi, maka mereka harus menyiapkan bekal makanan itu untuk seminggu. Jadi mereka bekal dulu di sini untuk seminggu. Nah, ini orang-orang suku Bajo, suku Bajo ya sini atau Bugis itu biasanya ketika sudah ada pembangunan di daerah mereka akan melautnya lebih jauh lagi dan itu mesti bekal mereka lebih banyak lagi seperti itu. Itu problemnya. Nah, ini adalah Halmahera Selatan. Oke, sambil saya minum ya. Kita mungkin 7 menit saya mencoba akan tampilkan. Ini ada mahasiswa saya nggak yang di sosiologi? Kalau ada, ini belum pernah saya tampilkan ini di kelas ini. Kali ini. KMMI. Semoga ini bisa ini. Ada pertanyaan nggak dari sini? Atau kita nanti aja? Oke, kita coba lihat ini ya. Oke, sorry. Mohon maaf Pak, nggak ada suaranya. Oh sorry. Nggak ada suaranya? Nggak muncul suaranya? Sorry. Pulau Obi, sebuah pulau kecil di Halmahera Selatan yang merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Maluku, jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta yang metropolis. Sebagian besar masyarakat di Pulau Obi hidup dengan sangat sederhana dan sangat mengandalkan tambang dan industri pengolahan nikel sebagai mata pencahariannya. Hal tersebut membuat masyarakat merasa sadar bahwa tidak selamanya hidup mereka bergantung kepada hasil tambang. Kami, Archipelago Action Research Expedition, melihat potensi lain yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Pulau Obi agar kehidupan masyarakat di sana dapat secara mandiri dan berkelanjutan berdampingan dengan alam sekitar.
Action Research Expedition ini bertemakan Archipelago karena diturunkan dari paradigma yang dikembangkan oleh Profesor Baikuni tentang Archipelago Paradigm. Jadi paradigma tentang negara kepulauan yang kemudian bisa mendukung dari seluruh aspek pembangunan yang ada. Dalam perjalanan kami ke kawasan ini, kita melihat betapa wilayah tambang yang sangat kaya itu masih perlu dikembangkan desa-desa di sekitarnya yang masih belum berkembang. Perjalanan dimulai dengan menggunakan pesawat dari kota Yogyakarta menuju Makassar untuk transit. Di kota Makassar, tim yang berjumlah 18 orang melakukan briefing. Meskipun saat itu sudah larut dan beberapa orang sudah terlihat sangat kelelahan. Keesokan harinya, tim melanjutkan perjalanan ke Ternate dengan menggunakan pesawat. Kami berencana melanjutkan kembali perjalanan ke Pulau Bacan dengan menggunakan jalur laut. Beberapa porter tak resmi di pelabuhan mencoba menghadang kami karena melihat bawaan kami yang cukup banyak. Begitu banyak dinamika yang terjadi di perjalanan, yaitu salah satunya yang paling menarik kita alami adalah sewaktu kita menuju ke pelabuhan Ternate yang kita dengan banyak orang, 16 orang dengan berbagai alat dan perlengkapan yang luar biasa banyak sekali, dan kemudian di sana kita menghadapi oleh berbagai macam porter dalam tanda kutip preman dari pelabuhan di sana. Akan tetapi kita mencoba untuk menengahi dan kita berdiskusi, akhirnya bisa mendapatkan satu kesepakatan ya dengan keamanan yang menjadi tujuan utama kami dan tim. Ketika sampai di Pulau Bacan, tim kami disambut oleh Sekda Kabupaten Halmahera Selatan beserta jajaran kepala dinasnya. Ketika di Pulau Bacan, tim kami terbagi menjadi 2 tim. Tim yang pertama tetap di Pulau Bacan untuk mengumpulkan data-data sekunder seperti data kebijakan pengembangan Pulau Obi, data statistik daerah, serta beberapa informasi terkait pengembangan desa-desa di kawasan pesisir Pulau Obi. Sedangkan tim kedua melanjutkan perjalanan ke Pulau Obi dengan menggunakan Sea Truck. Tiba di Pulau Obi, kami menuju Desa Kawasi dan menetapkan fokus dalam 4 bidang, yaitu tim identifikasi penghidupan atau livelihood masyarakat, tim seni dan budaya, tim kajian tata ruang kawasan, dan tim pengembangan permukiman. Action Research ini kemudian memunculkan satu topik-topik baru di mana proses pendekatan mencari data secara mendalam, secara detail kepada masyarakat dilakukan secara aksi. Kemudian dari upaya untuk mendekatkan diri ke masyarakat tersebut, kemudian kita membuat satu konsep bagaimana desa tersebut di daerah pesisir dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa, yang memunculkan konsep bernama Eco Village atau desa mandiri berkelanjutan. Selama 20 hari pada bulan Oktober 2016, tim mengumpulkan data dengan berbagai teknik sesuai bidang masing-masing. Lokasi pengumpulan data berada di Desa Kawasi serta Desa Soligi. Selain itu, pada bulan Januari 2017 selama 10 hari, tim kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan cross-check dan validasi data serta hasil analisis.
6 bulan melakukan penelitian ini, pada akhirnya tim menghasilkan konsep baru tentang desa mandiri berkelanjutan atau Eco Village pulau-pulau kecil. Eco Village merupakan salah satu konsep yang bisa dikembangkan untuk daerah ini menjadi bagian dari pembangunan berbasis kepulauan, berbasis masyarakat. Bahwa melihat karakteristik pulau-pulau kecil yang sangat beresiko terhadap ketertinggalan, maka setiap masyarakat dalam satuan desa harus mampu berdiri secara mandiri, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam lokal secara arif dan berkelanjutan untuk generasi anak cucu kita. Baik, ya tadi sekilas terkait dengan short movie, terkait beberapa kegiatan terkait dengan research sebelum saya pindah ke Sumatera Selatan ya. Saya dengan dulu ada namanya salah satu mentor saya yaitu Prof. Baikuni tadi yang sudah disampaikan. Memang beliau sejak pulang dari ISS ya, dari Belanda, Institute of Social Study, itu beliau memang mendalami tentang sustainable livelihood. Jadi semua research di Gajah Mada yang berkaitan dengan sustainable livelihood pasti ada beliau, karena memang beliau yang di expertnya, dan memang beliau di bidang kepulauan archipelago. Nah, sehingga itu adalah pintu masuk saya untuk bisa menjelaskan terkait dengan sustainable livelihood. Sehingga dalam materi kali ini saya fokus kepada SL, pada sustainable livelihood. Seperti itu. Oke, sebelumnya ada pertanyaan nggak dari kawan-kawan semua sebelum masuk materi ini? Ini prolognya lama banget ya, hampir sejam ya. Nggak apa-apa lah ya, karena mungkin materi kalian bosan kali ya. Ada pertanyaan nggak? Dewa, Dinar, Aulia, Kansa, Sofia, any question? Izin bertanya, Pak. Silakan. Ini forum diskusi sebenarnya. Jadi jangan nggak kaku. Silakan bertanya, nggak apa-apa. Kalau saya baik, bisa siap. Terima kasih, Pak. Saya Dinatri Akbar dari Universitas Sriwijaya kelas B. Tadi sangat menarik, Pak. Apa jurusannya? Saya sosiologi, Pak. Sosiologi. Oh, mahasiswa saya ini. Iya, Pak. Oke. Belum pernah lihat video ini kan? Belum pernah, Pak. Baru pertama ini. Baru pertama kali ini saya tampilin di ini. Kayaknya baru pertama. Oke. Tadi sangat menarik, Pak, Bapak menceritakan pengalaman Bapak mengunjungi beberapa tempat. Tapi ketika Bapak mengunjungi satu tempat yang mungkin agak terisolir ataupun terpencil dari suatu daerah, ada nggak, Pak, temuan di situ masyarakatnya berpandangan sudah fatalistis gitu loh. Mereka sudah nggak bisa ngapa-ngapain, terus mereka nggak bisa memberdayakan potensi yang ada di sana. I see. Oke. Boleh saya jawab nggak? Ini diskusi aja ya kawan-kawan. Jadi itu kayak to the point banget. Jadi salah satu ciri kalau dalam bahasa Jerman itu Gesellschaft ya, atau masyarakat desa. Kalian bayangin nggak? Masyarakat desa itu aja mereka sudah tertutup tuh. Mereka tuh close the outside. Jadi orang masuk ke dalam tuh susah banget untuk mereka tuh. Kamu ngapain sih ke desa ini? Pasti ada curiga gitu ya. Apalagi kalian bayangin nggak? Ada video tadi, kami masih baru aja di Pelabuhan Ternate itu karena kami bawa barang-barang banyak banget ya. Tim kami ada banyak, ada 30 orang. Sekitar 20 mahasiswa S1, S2, S3. Ya, jadi S1, S2, S3 gabung semua. Di situ ada yang lagi doktoral. Itu di Ternate itu kami udah dicegat sama dalam tanda kutip porter tuh. Mungkin yang kemarin Mas Dewa sampein ya. Dewa kemarin cerita ya. Oh, ada porter itu ya di jalan itu di Musirawas. It's happened to us. Itu terjadi. Kalian bayangin nggak, satu kapal itu hampir semua kamarnya ABK itu kami booking. Nah, itu sudah berita tuh tersiar langsung cepat. Ada tim dari Jakarta ini. Banyak 30 orang bawa barang-barang nih. Kita mintai ya gitu kan.
akhirnya apa yang terjadi? Kita pendekatan dulu kepada siapa ketua Preman di situ. Jadi kita ngasih ke ketua Preman, masih pula dimintain sama yang bawah-bawah kan, kita kasih tahu bahwasanya kami sudah amankan nih ketua Premannya gitu. Itu satu nih, ini dari proses. Lalu kita balik ke desa itu. Apa yang terjadi? Ketika kita ke desa itu, kita ditolak mentah-mentah. Kalian bayangin tadi videonya tuh kayak lancar-lancar aja gitu ya. Padahal itu ada prosesnya loh. Proses itu kami ditolak loh. Kami sudah dari jauh, dari Ternate ke Pulau Bacan, lalu ke Pulau Obi, itu kita balik lagi ke Pulau Bacan. Karena apa? Masyarakat Obi itu menolak kedatangan kita. Lalu, apa yang kita lakukan? Kita harus punya cara dong. Jadi pada waktu itu kita simpulkan, di Pulau Bacan kita berembuk, apa yang harus kita lakukan? Karena niat kita itu adalah membantu masyarakat. Tidak untuk kepentingan mencari sesuatu yang tidak selaras dengan mereka. Jadi kita sampaikan. Akhirnya kami tim yang senior ya, dalam arti yang stakeholder dari kita itu ke sana dulu, ke desa itu kita melakukan pendekatan kepada kepala camatnya, kepada lurahnya, kepada tokoh-tokoh di situ, atau ada tokoh-tokoh yang memang bukan struktural tapi mereka itu punya peranan. Misalkan dalam hal ini kalau di sana itu adalah ada dua di sana, yaitu pastor ya. Pastor itu kita pegang, sama satunya adalah kiainya di situ. Dua ini pegang. Karena dua tokoh ini akan memberikan legitimasi yang kuat kepada struktural. Jadi kita datengin dulu pastornya ini. Romo siapa ya? Lalu sama Pak Ustadz. Dua ini kita datengin bahwa niat kita adalah kita di sini. Jadi kami melakukan penelitian itu hampir 1 tahun, kawan-kawan semua. Kami di lapangan 3 bulan. Lalu kita bolak-balik itu sekitar 6. Balik lagi sebulan kemudian, balik lagi sebulan. Tapi tim yang banyak di sana itu selama 3 bulan itu stay di situ untuk melakukan pendekatan. Nah, pendekatan yang jadi karena minggu pertama itu gagal total ya. Kita udah datang ke sana terus balik lagi ke Bacan itu. Gagal total dulu. Lalu kita datengin tadi. Jadi kita harus tahu siapa man behind the gun di daerah itu. Nah, kita ketemu tuh pastor satu, Romo satu, sama satunya Ustadz nih. Ya, kita sampaikan bahwasanya niat kita pertama adalah transfer of knowledge. Kita sebagai seorang akademisi itu pengen mengembangkan desa ini untuk kebaikan masyarakatnya. Siapa tahu. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu masyarakat di situ kalau mau cari beasiswa atau mungkin mau sekolah S1, S2, S3 lah, itu pasti masih kontak sama kita. Dan setiap program-program apapun, CSR dari perusahaan apapun, mereka pasti kontak kita untuk bagaimana Pak program yang pas seperti itu. Nah, pendekatannya itu ternyata susah. Jadi pendekatannya macam-macam. Jadi kita masuknya adalah melalui orang main behind the gun ini siapa gitu. Terus kita udah ketahuan, kita sampaikan, kita bahwa niat kita itu adalah untuk pemberdayaan, niat kita adalah tulus untuk benar-benar untuk mengembangkan desa ini untuk sejahtera kayak gitu ya. Satu itu. Lalu apakah itu masalah selesai? No. Itu adalah the beginning. Itu awal kita masuk dalam jajaran atas gitu ya. Tapi dalam grassroots itu berbeda loh. Beda. Jadi kita mau cari otak pikir apa. Nah, kalian lihat nggak di video tadi ada anak-anak kecil SD gitu. Itu kalian bayangin, itu adalah pintu masuk kita. Itu adalah approaching kita untuk mendekati. Kenapa bisa terpikir anak SD? Coba kalian bayangin. Karena anak SD itu adalah orang yang paling tulus ketika mereka itu pulang ke sekolah, dari sekolah pulang balik ke rumah mereka. Itu adalah media informasi yang paling efektif. Dan itu pernah kami buktikan. Jadi ketika kami gagal dalam 1 minggu itu, kita balik lagi ke Pulau Bacan, kita balik lagi ke situ melakukan pendekatan kepada pastor sama Ustadz tadi. Berhasil, tapi itu dalam tataran struktural ke atas deh. Tapi dalam bawah, ibu-ibu itu tidak percaya sama kita. Ternyata kuncinya ada di anak mereka. Jadi program pertama, minggu pertama kan gagal total. Minggu kedua adalah pemberdayaan ngajar anak SD. Kalian bayangin nggak? Kita punya grand design, we have a great thing, we have a great project, but zero when we go to location. Kalian bisa bayangin nggak kita tuh kayak
kita pintar teori gitu, tapi ketika kita groundedkan di lokasi itu benar-benar kayak nggak kayak gitu deh. Nah, akhirnya kita cari cara seperti itu, kita sampai oke deh, kita geser deh ini, kita changing semua ini. Program kita ini nggak akan bisa berhasil kalau kita nggak bisa masuk ini. Lalu bagaimana pintu masuknya? Tadi satu udah ketemu nih. Pastor sama Ustadz tadi bisa ketemu nih. Up society-nya udah dapat. Tinggal middle lower-nya yang belum dapat. Bagaimana caranya? Kita masuk program minggu kedua itu adalah pemberdayaan kepada anak-anak SD. Ngapain itu? Ngajar sekolah, ngajar bahasa Inggris, ngajar ini. Itu adalah pendekatan. Jadi kami akhirnya memutuskan ada yang ngajar sejarah, ada yang ngajar matematika, ada yang ngajar bahasa Inggris ke anak-anak SD. Nah, itu adalah fast information to orang tuanya mereka ketika mereka balik ke rumah. Jadi ketika seminggu itu kami melakukan pemberdayaan kepada anak-anak SD itu bahwasanya ya benar-benar ngajarin anak-anak SD kita total gitu. Ya kita kayak apa yang programnya Anies itu apa? Indonesia Mengajar ya. Ya kita lakukan kayak Indonesia Mengajar itu kita lakukan bahwasanya kita ngajarin anak-anak. Nah, ternyata pada minggu ketiga itu berhasil untuk memberikan trust kepada setiap ibu-ibu. Kalian tahu, bapak-bapak itu selalu percaya kepada ibu-ibu. Kalau misalkan pendekatan itu, jangan bapak-bapaknya. Bapak itu kalau bapak ngomong tuh ibu nggak percaya, tapi kalau ibu ngomong, bapak harus percaya. Nah, itu prinsip loh. Dalam psikologi keluarga itu kayak gitu. Nah, ini kalau nanti kalian mau menikah itu ya itu ibunya yang harus deketin dulu karena itu ada temen. Itu contoh. Jadi kami tahu psikologi itu karena memang kami ada tim dari psikologi yang tahu bagaimana informasi itu bisa berjalan. Kalau ini nggak bisa lewat sini, akhirnya lewat anak itu mereka pulang ke rumah, mereka cerita, Ibu, Bapak, kami tadi diajari bahasa Inggris macam-macam. Oh, ini baik loh. Nah, itu pendekatan pertama. Akhirnya apa? Ibu-ibu ini, ibu-ibu PKK ini, nggak hanya ibu-ibu PKK, hampir semua ibu-ibu di sana itu trust-nya ke kami itu kuat sekali. Nah, kalau ibu-ibu udah percaya, Bapak pasti percaya. Yakin dah. Kalau kalian tuh, kalau mau minta sesuatu ke ibu aja. Biasanya kalau ibu udah ini, biasanya Bapak oke ini. Apalagi kalau minta uang, kan? Biasanya ke ibu dulu. Yaitu kunci ini. Itu orang-orang psikologi paham situasi itu. Akhirnya kami minggu ketiga berhasil untuk menginisiasi ide-ide kita kayak gitu. Jadi itu ya tadi menjawab pertanyaan Dinar ya terkait dengan how we do approaching society in every place. Memang susah. Apalagi kalau masyarakat desa, apalagi masyarakat terpencil itu pasti mereka tertutup. Tapi kalau kita punya niatan yang tulus bahwa kita mau membangun wilayah itu, we will find the way. Kita pasti akan dapat lah caranya itu gimana. Cuma tinggal sabar aja. Jadi kalau kamu mau melakukan program itu yang sifatnya itu temporal cepat, pasti nggak akan berhasil. Yakin. Jadi kalau mau melakukan pendekatan kepada masyarakat itu harus sabar dan itu need time. Jadi kalau misalkan ada project atau apapun lah PNPN Mandiri yang pernah saya ikuti ya PNPN Mandiri atau pemberdayaan dulu di MCA itu yang sama Kanada itu nggak pernah dalam waktu sebulan, nggak pernah. Paling enggak itu 3 bulan. Karena dalam waktu 3 bulan itu pasti pendekatan kita paling enggak 2 minggu. 2 minggu itu kita ibaratnya kalau orang tuh ngopi-ngopi dulu lah, gitu kan. Itu kalau yang dulu saya penempatan kayak kalian tuh mahasiswa itu pertama kali di Kalimantan ya. Di Kalimantan tuh di suku Dayak, Kenyah sama Benu. Itu susah sekali. Bahasa aja mereka bahasa Indonesia aja nggak ngerti. Susah kan. Saya harus nyari itu siapa di sini yang pinter paling nggak sekolah sampai SMA lah. Sehingga ngerti bahasa itu. Jadi kita harus pegang dia untuk jadi translator kepada beberapa suku itu untuk menyampaikan ide-ide kita dan keinginan kita seperti itu. Itu nggak mudah. Seminggu itu juga kita harus punya sense untuk adat mereka. Contoh misalkan, kalau misalkan masyarakat tertentu itu, jadi kalau sana itu punya tradisi itu minum arak dan macam-macam, itu kita harus hormati. Hormati itu ada 2. Kita sampaikan baik-baik bahwasanya kita tidak peminum, tapi kita hormati ada yang lain yang kita bisa lakukan.
Nah, kebetulan waktu itu ada kawan yang suka minum, ya sudah. Jadi ada kawan yang suka minum, ya beres itu. Cuma saya waktu itu saya prinsip saya sampaikan baik-baik loh. Saya Muslim, bahwa saya nggak minum. I have to menghindari minuman keras. Nah, pendekatan di Papua tadi juga berbeda loh kalau ini semua. Papua tadi pendekatannya paling enggak kalau mau ke lapangan itu ada 3 hal yang harus dibawa. Itu paling enggak. Pertama harus bawa rokok. Nah, kenapa rokok? Karena orang Papua itu suka sekali mama-mama, opa, itu rokok itu kuat sekali. Yang kedua adalah sirih. Every man or woman in there sangat suka nyirih. Makanya kalau misalkan kalian penerbangan dari Papua ke Jakarta, itu jangan kaget kalau misalkan ada yang nyirih di pesawat. Itu karena mereka sudah habit, sudah. Dan kita harus pahami itu. Lokality itu harus kita pahami. Lalu yang ketiga adalah sembako. Kenapa sembako? Ya, kalau misalkan kita bawa sembako lebih enak gitu. Kita bawa makanan kan. Seperti itu. Yang keempat adalah guiding. Kita harus bawa orang yang benar-benar mengerti daerah sana. Seperti itu. Contoh misalkan kalau dulu pas perjalanan saya dari Merauke ke Digul, ini belum materi ya, ini baru cerita lapangan aja. Habis. Ya, sudah lah, nggak apa-apa. Nanti saya kasih materi dikit ya. Kalau materi kalian bisa baca di ini ya. Itu perjalanan dari Merauke ke Digul ke Mapi itu kan muter deh. Itu ada satu situasi yang membuat kami itu harus stay di satu desa karena ada OPM. Kan bayangin nggak? Karena mahasiswa itu, wah saya belum nikah ya. Tiba-tiba ada berita itu, ada OPM bergerak, wah kacau itu. Nah mau nggak mau kita stay di suatu desa yang harus kita benar-benar harus stay di situ, nggak kemana-mana. Kita sampai melihat situasi aman selama seminggu baru kita moving lagi. Hal-hal seperti itu di lapangan sering terjadi dan kita harus secepat mungkin mengambil tindakan. Apa tindakan pertama? Tenang. Yang kedua ya sudah, itu pasrahkan pada Allah semua. Ya kalau kita ke lapangan itu sudah Allah, pokoknya kita pasrahkan pada Allah. Kita nggak tahu lah seperti apa. Ya, contoh di Sebatik dulu. Sebatik itu ada hal, misalkan di laut ya, itu dari Tarakan ke Sebatik itu kan ada laut tuh. Itu tiba-tiba tenang gitu ya. Tiba-tiba di tengah laut itu tiba-tiba hujan. Nah, dari yang cuma ombaknya 1 meter tiba-tiba jadi 5 meter kan sebenarnya 5 meter itu kalau kapal itu kita terjang balik kita. Apa yang dilakukan nakoda? Kapal diberhentiin, berhentiin kita di tengah laut diombak-ombak, das gitu ya. Nah itu cuma jadi kalau ada hempasan ombak itu kita nggak boleh nyamping kan kapal itu. Kalau nyamping terhempas balik kan, selesai kita kan. Maka harus jadi nakoda itu benar-benar supir apa sih namanya nakoda itu harus benar-benar memposisikan dia berlawanan dengan ombak, karena ketika dia ombak dia kayak gini dia masih bisa melawan, kapalnya bisa melawan, paling nggak tambah gas sedikit lah. Tapi kalau nyamping selesai kita pasti tergulung ombak. Hal-hal seperti itu ya kita harus ketahui, karena jadi setiap wilayah kawan-kawan semua itu pasti punya lokalitas yang berbeda-beda dan kita harus memahami bagaimana cara pendekatannya. Dan itu tentunya sekali lagi kalau ke lapangan itu harus ada lokal, karena kita outsider itu pasti nggak dipercaya. Jadi harus ada orang lokal yang kita percaya dan dia memang bisa membawa kita untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan sebelum kita masuk materi. Belum materi aja udah 1,5 jam. Ada pertanyaan? Saya lebih suka diskusi nih. Waktu masih 40 menit lagi, Mas. Nah, 40 menit. Nah, paling nggak materi 20 menit lah. Ya. Ya, nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita sampaikan materinya. Nah, ini materi saya belum masuk. Mana ya? Kelihatan nggak? Kenapa enggak gitu? Ya, saya nggak bisa. Oke, jadi
kaitannya dengan sustainable livelihood ya, assessment. Bagaimana mengakses atau mengidentifikasi keberlanjutan dari suatu masyarakat. Itu pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, pertama kita harus tahu lokalitasnya, yang kedua kita harus tahu bagaimana kita mendekatinya. Nah, dalam Human Development yang pertama tahun 1990 mengatakan bahwa manusia adalah kekayaan sebenarnya dari negara. Jadi sebenarnya manusia itu rich akan knowledge. Lalu tujuan dasar pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang kreatif, sehat, dan lebih lama. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu tidak hanya finansial. Jadi kalau kita membangun pemberdayaan itu nggak hanya untuk sifatnya itu sementara gitu ya, tapi untuk keberlanjutan seperti apa. Nah, dalam ini yang ada di modul ya, jadi kayak pengenalan pendekatan sustainable livelihood, ada elemen kerangka pendekatan ya. Saya akan sampaikan secara singkat aja. Kenapa livelihood sustainable livelihood ini muncul? Karena adanya kritik dari beberapa peneliti ya terkait dengan konsep dari ekonomi yang mereka selalu mengatakan bahwasanya ada trickle down effect. Apa ya trickle down effect? Nah, ini kalau kita lihat trickle down. Jadi please help me. Here come a rich guy. Maybe he will be trickle on us. Trickle. Jadi bisa jadi trickle itu kalau guyonannya itu adalah trickle-nya itu money gitu. Hanya memberikan sifatnya itu yang sementara gitu. Itu sehingga sebenarnya pemberdayaan yang sifatnya itu money oriented itu seringkali tidak bisa lama. Nah, ini yang menjadi kritik kenapa pembangunan yang lama-lama itu adalah sifatnya sementara. Karena memang sebenarnya trickle down effect itu nggak terbukti gitu. Hanya dinikmati oleh beberapa orang yang memang yang kaya semakin kaya, yang miskin ya semakin miskin seperti itu. Lalu masih adanya penyakit sosial yaitu kriminalitas, lalu ada polusi dan lain yang masih nggak berkurang tapi makin meluas seperti itu. Nah, pendapatan per kapita yang digambarkan itu sebenarnya lebih kepada tidak pada equity atau pemerataan, tapi lebih kepada akumulasi kepada orang-orang yang punya modal kuat gitu. Itu yang jadi problem. Sehingga muncul dua kritik. Yang pertama adalah melihat ancaman dari segi aspek lingkungan. Jadi pembangunan itu selalu berdampak pada lingkungan yang saya sampaikan tadi, misalkan di Maluku tadi misalkan ada pembangunan pelabuhan itu kalau dia nggak hati-hati, nggak mengkonservasi kawasan bakau atau mangrove, maka akan terjadi dampak lingkungan yang besar. Misalnya terjadi adanya infiltrasi air laut yang kencang, misalkan tiba-tiba ada tsunami atau tsunami nggak bisa ya. Mungkin karena ombak tinggi sehingga rumah-rumah yang berdekatan dengan pantai itu akan mudah terdampak seperti itu. Yang kedua adalah melihat dari segi ancaman terhadap aspek martabat manusia. Artinya ya pembangunan itu kadangkala tidak semuanya merata sehingga masih banyak yang tidak menikmati pembangunan. Nah, dalam konteks sustainable development, UN sudah membuat beberapa konsep terkait dengan sustainable development selalu mengaitkan pada aspek tiga hal, yaitu environment, social, and economy. Ekonomi saja berjalan itu tidak bisa karena harus mementingkan environment sama sosialnya. Ya kalau sehingga sebenarnya konsep sustainable development-nya adalah bagaimana setiap apapun itu yang berkaitan dengan ekonomi selalu mengaitkan dengan aspek lingkungan yang ada di sana dan sosial yang ada di sana seperti itu. Nah, kalau misalkan kaitannya dengan ini adalah yang kaitannya dengan environment misalkan adalah sustainable natural and built environment. Contoh misalkan yang kemarin kami kaji itu sama Mas Kolik sama Perkolitri sama Elisa itu di Desa Tepet Benawa di Pagar-Alam ya. Itu masyarakat di sana itu mengkonservasi wilayahnya dari illegal logging itu karena ada aspek mata air di situ. Jadi kalau mereka itu menjadi the last guard gitu. Jadi mereka itu kalau misalkan kalau mereka nggak melindungi hutan adat yang ada di sana, maka sumber air di situ maka akan hilang.
Dan otomatis mata pencaharian mereka sebagai petani, sebagai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan mereka akan hilang. Nah, mereka jaga betul itu, seperti itu. Sehingga dalam konsep masyarakat adat Benawa itu, sustainable development itu diterapkan, di mana mereka itu kalau misalkan menjaga alam secara sosial, mereka punya hukum adat, mereka sebenarnya ekonominya terjaga. Kalau mereka hilangkan ini, dengan menghilangkan hukum adat, maka ekonominya akan hilang juga. Jatuh-jatuhnya mereka akan merantau. Gitu. So, what is livelihood? Livelihood is comprises the capabilities, assets, including both material and social resources, and activities required for mean of living. Ini menurut Chambers sama Conway. Ini sama ya, kayak kemarin disampaikan oleh Mbak Elisa terkait dengan PRA. Jadi yang beberapa kali saya ke lapangan itu selalu menggunakan PRA atau RRA, dulu namanya RRA, Rapid Rural Appraisal. Sekarang namanya PRA, Participatory Rural Appraisal atau Participatory Rapid Appraisal. Nah, jadi livelihood itu adalah melihat kapasitas dari setiap masyarakat dan aset yang dimiliki. Baik itu secara material yang bisa dilihat, misalnya rumah, lahan, dan everything about materials, dan social resources kaitannya dengan organisasi adatnya, lalu bagaimana guyupnya dan lain-lain, itu juga dipertimbangkan. Yang pada akhirnya adalah aktivitas itu menjadi the way of life mereka, dan kita cuma perlu improving aja. Nah, ini adalah kejadian penting ya terkait dengan livelihood. Dimulai pada tahun 1997 terkait dengan livelihood itu, setelah ada publikasi dari International Institute for Environment and Development tentang the greening of AIDS, sustainable livelihood in practice. Jadi memang sudah cukup lama ya ini. Cuma di Indonesia juga sudah banyak beberapa LSM. Contoh misalnya kayak Oxfam ya. Oxfam itu punya Inggris ya. Karena memang Chambers itu dari Inggris ya. Oxfam itu salah satu kawan saya itu di Oxfam di Makassar ya. Pernah cerita itu. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pemberdayaan. Jadi the whole of time dia itu melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan apa? Kepada kopi. Jadi mereka itu kopi itu kalau orang biasa itu hanya dijual mentah, tapi oleh Oxfam ini sebelum mereka dijual dikeringin dulu, lalu diolah sebelum diekspor dikirim ke Jakarta, ke Brisbane, ke negara-negara Eropa lain seperti itu. Jadi harus ada pemberdayaannya sebelum, sehingga secara tidak langsung ya pendapatan masyarakat itu juga meningkat seperti itu. Nah, ini kalau misalkan panjang. Nah, di FID menyebutkan bahwa sustainabilitas mempunyai banyak dimensi yang penting bagi pendekatan. Contohnya misalkan elastis dalam menghadapi kejadian yang mengejutkan dan tekanan-tekanan. Jadi sustainable livelihood ini sebenarnya ya kawan-kawan itu adalah salah satu metode untuk bagaimana masyarakat itu merespon kepada aspek dari eksternal. Contoh misalkan kayak tsunami 2004 ini kalau saya lompat aja di sini ya. Ini saya bicara terkait dengan vulnerability. Jadi kalau vulnerability, jadi kerawanan daripada masyarakat itu ya bisa karena dua hal, faktor internal atau eksternal. Internal itu lebih kepada ini ya, lingkungan yang kondusif gitu ya. Jadi gini, kalau misalkan suatu desa atau suatu wilayah itu, kalau orang itu takut untuk memberikan aspirasi, memberikan motivasi kepada yang lain, maka cenderung masyarakat itu akan tertutup, gitu. Jadi, kalau kita datang ke suatu lokasi, kita ingin melakukan pemberdayaan, maka yang kita bangun pertama adalah bagaimana aspirasi mereka. Yang kedua adalah bagaimana motivasi mereka itu terbangun, dan yang kedua adalah bagaimana menguatkan aset yang mereka miliki. Itu yang sehingga itu akan menciptakan lingkungan yang kondusif. Jadi mereka itu mau berkreasi apapun itu senang karena mereka tuh punya potensi di situ. Lalu yang menjadi problem yang lain adalah masalah distribusi aset terkait dengan tanah ya. Jadi kalau misalkan tanah atau
hanya dimiliki oleh orang kaya, itu juga problem. Apalagi kalau itu dikuatkan oleh masyarakat adat. Masyarakat adat hanya menyerahkan tanah itu hanya untuk yang kaya, itu susah, problem. Sehingga apa? Sebenarnya kalau dari dalam vulnerability-nya adalah bagaimana aset itu bisa terdistribusi secara merata. Jadi orang miskin pun bisa bisa menggunakan lahan. Paling enggak gini, kalau misalkan ada di suatu desa, ada suatu juragan itu punya lahan luas, paling enggak si juragan itu membuka akses itu untuk masyarakat lokal. Paling enggak itu. Kalau enggak, itu pasti akan menjadi problem, dan itu sebenarnya mereka rentan tambah miskin seperti itu. Nah, faktor yang eksternal adalah terkait pertambahan penduduk, perubahan teknologi, lalu perubahan fungsi lahan, hutan terutama, polusi udara. Nah, atau perubahan mendadak. Misalkan ada wabah flu burung atau sekarang wabah COVID-19 seperti itu. Ini kan merusak semua sektor ekonomi nih. Orang pengusaha itu kan susah sekarang. Ya, seperti itu. Banjir, ya, banjir bandang misalkan di mana, di Bandung tahun 2016 itu, longsor, konflik, misalkan konflik sekarang misalkan Afghanistan ya, konflik itu kan sekarang orang pada lari dari Afghanistan dan lain-lain. Nah, vulnerability ini berkaitan dengan bagaimana kita hidup di Indonesia ini yang masuk dalam ring of fire. Apa itu ring of fire? Kalau kalian lihat di seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, pasti ada gunung. Nah, gunung itu punya dua potensi yang positif maupun potensi yang negatif. Nah, contoh misalkan yang tahun 2010, saya waktu itu masih jadi mahasiswa dan masuk dalam anggota DERU. DERU itu apa? Bukan Herman Deru ya. Kalau Bupat Selatan Herman Deru. DERU itu adalah Disaster Response Unit punyanya Gajah Mada untuk menangani masalah bencana. Pada waktu itu dibentuk tahun 2010 ketika erupsi Gunung Merapi menelan banyak korban. Jadi saya malam-malam itu masih di camp Deru, tiba-tiba ada bencana itu kan. Saya sempat juga malamnya itu masih di Cangkringan. Di Cangkringan itu di sini. Di sini. Pokoknya di radius KM 10 km lah di sini. Dekat ya. Sekitar setengah jam, 20 menit dari rumah Bapak Rijan. Itu saya masih melakukan pemberdayaan untuk untuk turun ke, jadi tempat pengungsiannya tuh dibangun di sini, di shelternya di sini, yang jauh-jauh ini. Jadi kalau mindah orang dari sini ke sini tuh susahnya minta ampun waktu itu, sebelum terjadi gempa. Tapi setelah terjadi gempa gitu, mereka nggak usah di ini, langsung naik truk dan langsung turun. Lalu besoknya saya datang bersama dengan orang-orang ACT dan TNI waktu itu. Kita sudah banyak menjumpai seperti ini. Ada sapi yang meninggal, rumah udah hancur, ya masyarakat seperti itu. Jadi itu the hardest thing bagi masyarakat Sleman pada waktu itu ya, tahun 2010. Enggak hanya masyarakat Sleman, seluruh Jogja kayaknya. Karena dampaknya itu abunya itu sampai ke Magelang. Semua sektor pertanian mati. Karena apa ya? Namanya tanaman kena abu, mati pasti. Apalagi sapi mati juga. Sapi kan kalau mendadak kan nggak bisa kan, tiba-tiba diturunin dari atas ke bawah kan nggak mungkin, banyak meninggal. Nah, sehingga pada waktu itu program-program CSR yang berkaitan dengan masyarakat Merapi itu adalah bagaimana mereka itu diberikan sapi. Karena apa? Aset orang petani di lereng Merapi itu adalah bertani, maksudnya mengelola sapi dia, beternak sapi dia, dan pertanian. Nah, pada waktu pertanian sudah mulai banyak. Nah, kita lihat ada potensi yang mungkin bisa dikembangkan, yaitu sapi. Jadi program-program CSR dari manapun itu atau dari pemerintah itu selalu berkaitan dengan sapinisasi lah seperti itu. Dan juga recovery. Dulu rumah ini yang hancur-hancur di daerah sini ya, itu diturunin ke agak bawah sini. Ini kalau yang membahayakan sini ya. Ini turun agak bawah sini. Namanya huntap, hunian tetap. Tapi dulu masih bukan huntap, namanya hunsem, hunian sementara. Itu dari UN. Jadi hunian sementara itu dari rumah kayu gitu. Tapi habis itu pindah agak ke bawah lagi, namanya huntap. Nah, sekarang mereka tinggal di sini. Mereka masih boleh beraktivitas di zona-zona yang rawan bencana, tapi tidak boleh membangun di sini. Mereka hanya boleh membangun di area-area yang aman dari zona bencana. Seperti itu.
Atau contoh misalkan tsunami ya, tsunami dulu tahun 2004 udah lama sekali ya. Itu kan luar biasa meluluh lantakan. Nah, konsep sustainable livelihood itu mulai didengungkan ketika terjadi banyak bencana. Termasuk tahun 2004 itu ketika tsunami Aceh itu banyak NGO dari luar itu, Oxfam, WWF, macam-macam itu. Itu MCA termasuknya. Itu menggunakan sustainable livelihood ini dalam pendekatan kepada masyarakat. Kebutuhannya apa? Jadi mereka itu mendata si A ini punya rumahnya berapa luas, nah mereka nanti jadi mereka mendata aset semuanya, lalu pokoknya menggunakan ini untuk mendata aset, lalu mereka akan memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan aset yang dilakukan oleh pendonor seperti itu. Nah ini adalah gempa Palu yang terbaru ya. Ini kalau kita lihat gempa Palu ya. Gempa Palu itu nggak hanya tsunami, tapi ada liquefaction kan, penglipatan itu. Nah itu juga menghancurkan banyak. Salah satu tim livelihood saya di tahun 2016 itu, atau sekarang gimana? Dia bercerita bahwasanya apa ya? Ketika terjadi gempa itu nggak seperti Jawa. Kalau di Jawa tahun 2010 ketika gempa itu terjadi cepat sekali. Bantuan itu cepat sekali. Nah, ini lama sekali daerah ini. Karena ini pertama jauh dari pusat pemerintahan. Pusat pemerintahan Jakarta sendiri jauh. Yang kedua dari pusat pemerintahan Sulawesi jauh juga. Sehingga ini bantuannya agak lambat. Itulah yang menyebabkan kalau kalian lihat di TV itu banyak penjarahan. Jadi saya tidak membenarkan penjarahan, tapi memang kondisinya ya sudah, orang kalau nggak makan gimana sih? Jadi harus makan kan gitu. Dan itulah terjadi beberapa titik di sini itu ketika gempa ini karena bantuan nggak cepat untuk merespon, bantuan nggak cepat masuk, penjarahan terjadi. Dan apa yang terjadi ya tentara ya biarin aja, karena ini masalah perut. Terus yang lain adalah terkait dengan vulnerability adalah COVID. Can you imagine that? Berapa sih ini Agustus nih Indonesia itu tinggi sekali. Nggak tahu nih Agustus kenapa tinggi sekali nih. Apa karena mendekati kemerdekaan itu gimana? Tinggi banget orang meninggal itu. Bukan meninggal sih, ini infected seperti itu. Ini terlepas kita percaya nggak percaya sama data ya, tapi paling nggak ini bisa memberikan gambaran bahwa saya sebenarnya COVID itu real gitu, banyak sekali. Tapi kalau di antara kita masih yang belum ada yang percaya, it's okay. Tapi kalau bagi saya pribadi, it's real. Dan itu banyak keluarga saya yang meninggal seperti itu. Jadi alhamdulillahnya karena saya dari awal ketika COVID itu udah prokes, pokoknya pulang ke rumah mandi. Jadi alhamdulillah anak itu, karena kita jaga aja. So kita balik lagi ke sini, kita sudah melihat vulnerability-nya. Nah ini adalah kerangka dari sustainable livelihood. Saya nggak bisa lihat ininya, orang-orang. Oke. Nah, kalau kita lihat sebenarnya konsep livelihood ini berkaitan dengan poverty capitals sama aja. Yang kedua adalah natural capitals atau natural asset sama aja. Atau yang ketiga adalah financial capitals atau financial asset. Yang keempat adalah physical access atau physical capitals atau physical asset. Yang terakhir adalah social asset atau social capitals. Nah, setiap 5 ini akan memunculkan, jadi yang membuat 5 ini akan berbeda-beda itu karena ada perubahan yang vulnerability tadi. Jadi kalau gempa terus ada tambang itu yang akan membuat pentagram dari setiap komunitas itu akan berbeda-beda. Nanti saya akan munculkan di akhir-akhir ya kalau we have time. Mungkin masih 10 menit lagi. Cepat banget. Nah, itu ada kebijakan kelembagaan proses ya.
kebijakan kelembagaan. Artinya ya orang yang nanti saya akan ceritakan, ini agak susah. Lalu ada strategi livelihood dan capaian livelihood. Saya akan moving aja cepat. Nah, social capital resource network. Jadi kalau kita bicara social capital itu, kalau kita memberdayakan masyarakat itu, pertama berkaitan dengan networknya. Bagaimana kita melihat network masing-masing itu. Lalu membership. Membership ini kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu punya sebuah lembaga atau Karang Taruna atau PKK, whatever lah seperti itu. Semakin banyak semakin bagus. Semakin sedikit semakin nggak bagus. Karena pasti konsep aspirasi tadi tidak tertampung. Lalu ada relation of trust. Jadi bagaimana orang itu percaya pada stakeholder tadi. Atau access to wider institution to society. Jadi ini berkaitan dengan sosial. Beberapa scholars itu mendefinisikan social capital itu seperti tradisi, lalu ada kontrol orang kepada sebuah identitas, ya seperti itu. Yang berkaitan dengan cultural capital. Contoh misalkan suku Baduy. Suku Baduy ada yang pernah ke sana nggak? Kalau di kelas saya sering cerita. Saya pernah jalan-jalan ke desa Kenakes di suku Baduy itu ya. Itu cultural capitalnya tinggi sekali. Jadi nggak boleh orang pakai anak sekolah itu nggak boleh. Kalau dalam ya ada dua kan, suku dalam sama suku luar ya. Yang suku dalam pakai baju hitam, yang luar pakai hitam, yang dalam pakai putih kalau nggak salah. Nah itu kalau yang dalam itu sekolah aja nggak boleh. Jadi nggak boleh. Jadi pendidikan sekolah itu nggak boleh. Kalau sakit itu harus pakai tabib di situ. Tapi kalau yang luar itu sudah mulai ada akulturasi. Nah itu cultural capitalnya kuat sekali. Atau berkaitan dengan sosial itu juga political capital ya. Saya nggak akan membahas jauh terkait dengan itu. Lalu ada juga natural capital. Yang kedua adalah natural capital. Terkait dengan natural capital itu berkaitan dengan bagaimana masyarakat itu terkait dengan kehidupannya itu bergantung kepada pertama tanah, yang kedua air, yang ketiga adalah wildlife. Misalkan mereka di daerah konservasi gitu ya, atau daerah-daerah yang hutan lindung, mereka seperti apa. Biodiversity yang berkaitan dengan wilayah-wilayah yang itu menjadi concern daripada konservasi, misalkan tadi yang daerah mangrove dan lain-lain. Atau environmental resource yang lain. Lalu ada physical capital ini berkaitan dengan infrastrukturnya, misalkan transportasinya, rumahnya, lalu ketersediaan air, sumber energi, misalkan listrik maksudnya. Lalu ada media komunikasinya. Terus sudah human capital itu berkaitan dengan skill atau kalau paling gampang itu pendidikan lah. Jadi pendidikannya itu rata-rata masyarakat tuh sampai mana gitu kan? Apakah lulus SD atau lulus SMP atau lulus perguruan tinggi? Itu sangat mempengaruhi. Nah ini akan berselaras dengan knowledge-nya, pengetahuannya. Semakin dia tinggi, ini asumsi ya, semakin dia higher education, maka dia pasti akan have a wider knowledge. Jadi lebih luas pengetahuannya, sehingga dia punya kemampuan untuk semakin kreatif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat orang yang pendidikannya sampai perguruan tinggi, dia balik ke desa, dia punya potensi, misalkan kan banyak ya sekarang tuh, banyak di YouTube tuh banyak pemuda balik desa itu mengelola kambing, tapi berbeda dengan konsep yang dahulu-dahulu, dia lebih milenial seperti itu. Nah, yang kelima adalah financial capital, situ berkaitan dengan tabungan, lalu ada remittance. Ada yang tahu nggak remittance itu apa? Remittance itu adalah uang yang, jadi kalau kalian itu misalkan ada keluarga yang TKI itu ya, mereka tuh kirim uang ke desa, nah itu remittance.
remittance. Itu financial capital juga. Oke, jadi vulnerability konteks sudah, maka kita akan. Nah, bagaimana strategi penghidupannya? Livelihood strateginya. Ada yang pertama adalah straddling. Straddling ini adalah beberapa anggota keluarga tinggal dan bekerja di tempat yang berbeda untuk sementara. Misal, jadi karena paceklik ya, karena ada El Nino atau kemarau lah seperti itu. Terus pertanian nggak produktif ya. Bapaknya itu pergi ke kota untuk jadi buruh bangunan seperti itu. Hanya untuk bisa memutar kembali roda perputaran. Ini banyak terjadi di Palembang nih. Kalau saya tuh kadang lihat pecel lele itu ya, pecel lele itu biasanya orang-orang transmigran. Jadi saya sering tanya itu, keluarganya itu masih di Banyuasin itu ya, di daerah-daerah yang transmigran. Mereka tuh cuma support uang untuk lahan mereka itu bisa kembali dikembangkan lagi untuk pertanian seperti itu. Lalu ada pendorong di balik livelihood yang berkembang. Ini berkaitan dengan, jadi gini, kalau livelihood itu, kalau orang kota, kalau urban sustainable livelihood itu berkaitan dengan sektor informal. Kenapa sektor informal? Karena sektor informal itu adalah sektor yang banyak di kota, ya, yang itu pada kelas menengah ke bawah seperti itu. Bukan berarti menengah ke atas itu nggak banyak, banyak juga. Artinya sektor informal itu adalah menjadi strategi bertahan hidup masyarakat kota yang tidak punya good education, yang tidak punya wider access, sehingga mereka itu ya sudahlah, mereka itu jualannya gorengan dan macam-macam. Itu adalah reality. Dan itu harus dikembangkan. Artinya karena mereka hidup dari itu. Ada lagi mekanisme coping. Mekanisme coping itu adalah upaya bertahan hidup sementara. Nah, ini ada 3. Mana ya? Coping itu ada 3. Pertama, yang masih bisa diperbaiki, reversible, atau irreversible. Kalau yang masih bisa diperbaiki adalah misalkan mengubah kualitas dan kuantitas makanan atau bekerja di luar. Jadi misalkan kayak petani itu susah ya pertanian. Lalu mereka tuh ke kota untuk jadi buruh. Itu adalah reversible. Masih bisa diperbaiki. Mereka bisa balik lagi, return lagi. Yang enggak bisa reversible adalah menjual tanah. Jadi mereka sudah desperate ya, sudah stres banget jual tanah. Lalu jual aset dan lain-lain. Nah, yang lebih sedih lagi karena ada namanya ilegal, misalkan terjadi pencurian, penjarahan gitu. Maksudnya mereka tuh, sudahlah nggak bisa lagi untuk reversible, nggak bisa irreversible, nggak punya tanah, sudah mencuri aja, penjara aja. Ya, itu tidak kita harapkan. Tapi itu terjadi. Itu adalah strategi juga. Ini adalah beberapa livelihood untuk beberapa tempat. Saya kira waktunya nggak cukup ya untuk tanya jawab. Nah, ini saya akan saya kira nggak perlu deh. Saya beli ini ya. Jadi ini adalah case study di OBI tadi ya. Kami mengidentifikasi dua desa. Pertama Desa Kawasi dan Desa Suliki. Desa Kawasi itu adalah, jadi kenapa kami tertarik kepada 2 desa ini? 2 desa ini adalah 2 desa yang berbatasan langsung dengan perusahaan-perusahaan dari Cina, yaitu Harita Group. Dan itu bergerak di nikel, tambang. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana strategi hidup mereka dan solusi apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat itu. Pertama, kita harus identifikasi dong. Pertama, Desa Kawasi dan Suliki itu, kalau kita lihat dari pentagram aset, maka kita bisa lihat Desa Kawasi itu lebih survive, lebih sustainable dibandingkan Desa Suliki. Bagaimana bisa mengidentifikasi itu? Karena kita lihat pentagram, semakin dia pentagramnya semakin menjorok ke ujung-ujung, maka dia semakin have a lot of option to access everything. Tapi kalau Suliki, kita bisa lihat masih banyak hal yang kecil ya. Jadi kayak misalkan final asset masih kecil dibandingkan Suliki. Lalu social asset masih kecil. Tapi mereka itu punya physical asset yang tinggi seperti itu. Physical asset yang tinggi itu contohnya adalah mereka tuh masih punya kebun dan fasilitas yang mereka itu ya masih bisa survive lah kayak gitu. Tapi dari segi kalau mereka tuh suatu saat ya mereka itu terjadi goncangan yang itu akan meruntuhkan
misalkan mereka tuh kehilangan aset atau kebakaran atau apa, mereka tuh akan lebih cepat desperate daripada yang sini. Kalau di sini karena dia lebih besar, mereka lebih punya banyak opsi, diversifikasi pekerjaannya lebih banyak. Lalu ini tadi Pak, sorry. Oh, ini tadi terkait petani ya. Ini petani. Lalu kok perdagangan? Jadi kalau orang dagang di Desa Kawasi dan Soligi itu ada perbedaan. Kalau misalkan di Kawasi, human asset-nya tinggi sekali. Artinya mereka sudah punya pendidikan yang bagus gitu ya. Tapi terus mereka punya finansial yang bagus. Dibandingkan dengan Desa Soligi, human asset-nya masih sangat sedikit sekali. Artinya ya pendidikannya masih cukup rendah sehingga diversifikasi perdagangannya nggak sebegitu bagus seperti di Desa Kawasi seperti itu. Tapi mereka punya physical asset yang tinggi karena mereka masih punya lahan. Ini yang menyelamatkan mereka dan mereka masih bisa menabung. Tapi kalau tabungan masih bagus di sini. Cuma mereka lumayan lah seperti itu. Nah ini nelayan ya, nelayan yang di Desa Kawasi sama Soligi agak beda karena di sini kebanyakan sudah berpendidikan tinggi, maka ketika terjadi paceklik misalkan ada ombak yang tinggi mereka nggak bisa melaut, itu masih mereka bisa bergerak pindah ke perdagangan dan lain-lain. Tapi kalau ini selesai mereka, sehingga program-programnya itu harus yang sifatnya menyentuh masyarakat nelayan yang bagaimana mereka itu diberikan pemberdayaan yang sifatnya nggak aneh-aneh. Kalau maksudnya tidak terlalu susah bagi mereka karena pendidikan mereka masih terbatas. Nah kalau PNS nggak bisa disampaikan ya. PNS selama masih ada gaji masih aman. Oh ya. Waktu tinggal 12 menit lagi, Mas. Oh, kan 12 menit lagi. We have ada cerita panjang. Nah, ini model manusia ya. Model manusia ini kalau lihat di sini anak-anak sana itu sukanya berenang gitu ya. Nah, kita bisa lihat piramidanya. Dari struktur umurnya, penduduk di Kawasi itu hampir merata ya. Umurnya itu antara yang 10 sampai 40 tahun itu merata. Nah, yang di Desa Kawasi ini banyak anak-anak. Nah, ini ternyata banyak anak-anak. Dan itu banyak kan perempuan. Kita lihat di sini. Perempuan ya. Umurnya antara 10 sampai 30. 10 sampai 30. 10 sampai 14 tahun. Paling banyak. Jadi masih anak-anak gitu. Dari segi pendidikan kita bisa lihat Kawasi itu yang mostly itu udah lulus SMA, udah lumayan lah. Yang di Soligi itu kebanyakan nggak sekolah atau lulus SD lah paling nggak. Yaitu lalu finansial ini berkaitan dengan bagaimana mereka tuh saving atau rata-rata misalnya contoh misalkan tabungan mereka. Jadi kalau dari tabungan orang yang dagang itu lebih bagus. Tapi piutangnya juga tinggi. Nah, utangnya apalagi tinggi sekali. Modal fisik ini lahan. Jadi kita menginventarisasi lahan itu berapa sih nilainya kayak gitu. Nah, di Kawasi yang punya lahan, valuasi lahan yang tinggi sekali dan mereka lumayan bisa survive, itu adalah nelayan dan dagang jasa. Selain itu, misalkan karyawan swasta, petani, PNS itu agak rawan. Karyawan swasta ini adalah yang bekerja di tambang. Kalau tambang itu selesai, mereka tuh bingung pasti akan kemana. Seperti itu. Nah, kalau yang di Desa Soligi, yang rentan itu malah sebaliknya, nelayan dan perdagangan. Jadi kalau nelayan itu kalau terjadi musim cuaca yang nggak bagus, itu mereka cenderung nggak bisa makan. Nah ini kalau dari segi aktivitas mereka ya, tiap-tiap mata pekerjaan, ada pekebun. Oke, karena waktunya terbatas ya. Ada pertanyaan? Ya, buat adik-adik ada pertanyaan terkait dengan materi Pak Izzuddin. Ini materinya luar biasa ya. Pengalaman Pak Izzuddin lumayan banyak ya. Silakan ditanyakan. Ya, ada pertanyaan. Waktu kita berapa menit?
Silakan jika ada pertanyaan. Atau ada yang mau cerita deh? Aulia. Aulia dari mana? Dari Unpad. Visip. Visip. AP. Yang dari luar Unsri ada nggak? Iya Pak, AP. Saya Pak. Dari mana Anggita? Dari Jogja. Jogja mana? Gunung Kidul. Dari Universitas Proklamasi. Oh, Universitas Proklamasi. Gunung Kidul. Nah, saya punya cerita menarik nih Gunung Kidul. Coba kamu ceritakan tentang Pak. Dulu ya, sorry to say, dulu Gunung Kidul itu adalah salah satu, ini fakta ya, salah satu dari 5 kabupaten di DIY yang itu masuk dalam kategori miskin. Dulu ya, saya mengatakan Iya, dulu. Pak. 2 kabupaten, pertama Gunung Kidul, yang kedua adalah Kulon Progo. Tapi sejak tahun 2018, 2 kabupaten itu membalikkan semuanya. Hampir semua pendapatan asli daerah dari DIY itu dari 2 kabupaten itu. Pertama Gunung Kidul, dari sektor pariwisata. Dan Kulon Progo, tapi ini masih miskin. Kulon Progo nanti dari Mbak Nia ya. Mbak Nia tahu nggak? Bandara Yogyakarta, Bandara Jogja lah itu. Ya. Tapi yang menarik adalah kajian di Gunung Kidul. Saya menemukan, jadi cerita lagi. Kamu udah cerita? Gimana? Kamu cerita tentang pariwisata di situ? Daripada Kalau dari tahun 2018 itu Gunung Kidul pemerintah Karangmojo Pak, deket Gua Pindul. Oh ya, kamu cerita Gua Pindul. Itu gimana ya Pak? Saya juga belum pernah ke sana, tapi sering lewat. Terus apa yang kamu lihat di situ? Di sana banyak wisatawan ya? Pak. Banyak Pak. Banyak kan turis-turis dari luar daerah. Ya, nanti kalian coba deh saya masuk Jogja tahun 2008. Banyak teman-teman saya dari Gunung Kidul, terutama dari SMA 1 ya, itu cerita itu. Kamu nggak bakal bisa ngembangin Gunung Kidul. Tapi sekarang tuh berbeda. Sejak ada program dari Jika itu dulu ada. Jadi gini, Gunung Kidul itu adalah yang menjadi problem Gunung Kidul adalah mereka di daerah kawasan Kars. Kars itu adalah apa? Kapur. Daerah Kapur itu kalau misalkan hujan itu porosnya tinggi. Jadi mereka air itu langsung ke bawah. Nah, masyarakat tuh susah untuk bertahan di situ. Yang bisa hidup pada waktu itu ya tela, ya nggak? Tela macam-macam. Iya, Pak. Nah, akhirnya ada program bagaimana air itu bisa naik ke atas dan bisa distribusikan ke semuanya. Itu ada program dari Jika adalah itu dari intake. Jadi dari bawah itu dibawa ke atas untuk bisa distribusi. Sekarang ini di beberapa desa-desa di pesisir Kulon Progo itu banyak sekali yang punya tampungan-tampungan air itu dari program itu. Nah, sekarang sudah mulai mereka. Karena apa? Sustainable mereka itu terkait dengan air itu sudah aman. Nah, baru mereka bisa mengembangkan yang lain, termasuk pariwisata. Dulu saya tahun 2008, saya mau Gunung Kidul mau bingung, saya mau main kemana gitu. Paling enggak kalau enggak ke ya enggak semeriah sekarang lah. Sekarang itu Gunung Kidul itu apa-apa mahal, ya. Tanah mahal, ini mahal. Itu sudah berubah total. Sepanjang pesisir Gunung Kidul itu sudah menjadi tourism based community. Jadi yang mengembangkan pariwisata di sepanjang pesisir Gunung Kidul itu adalah masyarakat setempat. Contoh kayak Gua Pindul. Gua Pindul itu saya tahu aktornya siapa. Itu tuh ngembangin tuh dari awal tuh masyarakat lokal. Tidak ada bantuan sepeser pun dari Pemda. Itu murni masyarakat. Ada Gua Pindul, ada Gua Kali Suci, ada pantai Drini. Itu masyarakat lokal. Jadi masyarakat lokal itu pengen wilayah itu maju. Mereka pengen hidupnya itu ya tanda kutip sejahtera gitu ya. Income-nya nambah gitu. Jadi dari mereka. Jadi program bantuan itu datang tuh setelah mereka itu bekerja. Artinya apa? Setiap wilayah tertentu ketika dia punya aktor yang bisa menggerakkan masyarakat, maka dia tentunya akan berhasil. Contoh di Gunung Kidul. Ada yang lain nggak? Ini waktunya kurang berapa menit ini, Mas Randy? Ini kalau cerita panjang nih. Iya, nggak apa-apa Pak Ejun. Kalau cerita nggak ini. 5 menit lagi ya. Oh, 5 menit lagi, oke. Ya, ada yang lain nggak selain dari Unsri? Selain dari Mbak Anggita? Saya
saya, Pak. Ya. Dari Universitas Musirawas, Pak. Tinggal sekarang di Lubuk Linggau. Musirawasnya mana, Mas? Saya pernah kemarin ke Musirawas itu di Desa Air Balau. Ya, benar ya. Tapi saya tinggal di Lubuk Linggau sekarang, Pak. Oh, Lubuk Linggau ya. Oke. Saya Ya. Di desa di wilayahnya Mas Dewa ini banyak perkebunan. Ya, banyak perkebunan, Pak. Banyak perkebunan. Banyak. Sehingga program-program pemberdayaan masyarakat itu ya berkaitan dengan perkebunan. Plasma nutfah, kaitannya dengan itu yang lebih cocok. Sehingga biasanya pendekatannya harus mendekati orang perusahaan. Contoh di sana kayak perusahaan BSS ya kalau nggak salah ya. BSS yang ya, ini. Tapi di sini kebanyakan independen ya, Pak. Nggak ada yang berasal dari perusahaan, Pak. Banyak dari masyarakat lokal ini bertani, berkebun sendiri. Ya, memang bagusnya seperti itu. Jadi memang masyarakat yang menggerakkan. Kalau biasanya kalau dari perusahaan itu cenderung itu sifatnya temporal biasanya. Kecuali memang dari masyarakat sendiri sudah bergerak untuk mengupayakan misalnya perkebunan rakyat gitu ya. Lalu perusahaan masuk itu lebih sustain daripada yang dari perusahaan itu enggak sustain gitu. Ada yang lain dari selain dari Unsri, selain Anggita, selain Mas Dewa, Furqan mana Furqan? Dinar tahu ya, Dinar ini mahasiswa saya. Aulia ini mahasiswanya ini, Anang ya. Oke, tidak ada pertanyaan. Saya kira cukup ya. Terima kasih atas waktunya mendengarkan saya bercerita dan alhamdulillah tadi ada beberapa pertanyaan termasuk dari mahasiswa saya sendiri, Dinar ya. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Halo, Mas Randy. Halo. Absennya di mana? Nah, coba tanya Pak Randy ini. Saya nggak tahu absennya. Ya, oh ini. Ini ya. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan semua. Semoga selalu sehat, selalu jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Apa ini materialnya? Oh, nanti saya bagikan. Saya kasih ke Pak Randy aja. Oke, mungkin itu ya dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila saya ada perkataan atau mungkin ucapan yang tidak berkenan di hati kawan-kawan semua ya. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Izin live ya. Langsung ditutup aja Pak. Ya, ini lagi baby saya lagi nangis. Baik, ya, adik-adik kita tutup materi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Jangan lupa absen ya, absen. Ya, Pak. Iya, Pak. Pak. Memang tugas kecuali kalau memang nambang ya. Ini orang-orang